Reinkarnasi? Anda ingin tahu siapa Anda di kelahiran sebelumnya? Tenang, Anda akan temukan jawabannya di video ini. Jangan kemana-mana. Salam damai sejahtera selalu para pemirsa setia Spikon Channel dimanapun berada. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas dengan sekilas mengenai konsep past life atau lebih kita kenal dengan sebutan reinkarnasi. Dan kita juga sudah mulai menginjak praktek meditasi refleksi untuk mengetahui dan menggali data tentang siapa diri kita di dalam kehidupan sebelumnya. Kali ini kita akan melanjutkan praktek meditasi past life tersebut. Namun bagi para pemirsa yang baru bergabung, bisa menyimak video kami sebelumnya tentang reinkarnasi yang linknya sudah kami sertakan dalam kolom deskripsi. Dalam video sebelumnya, kita sudah melewati 3 tahap awal di dalam praktek meditasi refleksi. Mulai yang pertama yakni menemukan lokasi yang benar, kemudian yang kedua kita sudah memusatkan perhatian kepada pola nafas untuk mencapai ketenangan pikiran. Dan yang ketiga adalah visualisasi, di mana kita membentuk gambaran-gambaran imajinasi tentang sebuah jalan. Kita membentuk gambaran imajinasi suatu jalan yang panjang dengan detail objek yang harus kita ciptakan sendiri. Baiklah pemirsa, sekarang mari kita lanjutkan perjalanan menuju kehidupan lampau. Ulangi kembali untuk menciptakan ruang imajinasi berupa jalan yang panjang. Anda tentukan sendiri jenis jalannya, entah jalan beraspal, entah jalan bebatuan penuh kerikil, atau jalan yang dipenuhi rerumputan. Kita yang harus menentukan sendiri bentuk dan karakter jalan tersebut. Kemudian kita juga harus menentukan sendiri objek apa saja yang ada di sekitar jalan itu. Misalnya Anda membayangkan ada sungai di samping kiri jalan, dan Anda juga membayangkan ada persawahan di samping kanan jalan. Ciptakan dengan jelas semua itu di dalam ruang imajinasi. Ciptakan dengan jelas semua itu di dalam pikiran Anda. Anda harus bisa melihat semuanya dengan maksimal, persis seperti ketika Anda sedang membuka mata. Perhatikan semua detail yang ada, baik itu bentuk jalannya, tekstur permukaan tanahnya. Anda perhatikan tanaman-tanaman dan pepohonan di sekitar jalan tersebut. Lihat dengan seksama semua itu secara lebih jelas lagi. Dan jangan ragu untuk mendekati objek, misalnya Anda mendekati rumput di sisi jalan. Cobalah untuk mengamati, melihat bentuk-bentuk daunnya. Amati dan lihatlah warnanya. Cobalah untuk meraba
permukaan daun tersebut. Perhatikan dan amati teksturnya, baik tekstur daun maupun batang dari rumput itu. Usahakan semua itu terlihat begitu nyata. Kemudian dekati juga beberapa pohon yang ada di situ. Perhatikan bentuknya, warnanya, tekstur kulit pohonnya. Amati bentuk daunnya dan semua detail yang bisa Anda amati dari wujud pohon tersebut. Sekali lagi bahwa Anda harus mampu melihat semua objek di ruang imajinasi tersebut secara jelas. Persis sama seperti ketika Anda sedang melihatnya dalam kondisi mata terbuka di alam nyata. Di dalam fase ini, jangan tergesa-gesa untuk bergeser dari satu objek menuju ke objek yang lain. Ada baiknya Anda terlebih dahulu mengamati objek tersebut hingga sedetail mungkin. Karena kekuatan imajinasi ini nanti yang akan menentukan keberhasilan meditasi yang kita lakukan. Semakin kuat imajinasi kita, maka semakin besar peluang kita untuk mengetahui past life atau kehidupan masa lampau kita. Baiklah, coba amati kembali beberapa tanaman di sekitar Anda berdiri, baik rerumputan, pepohonan, daun-daunan yang ada di situ. Perhatikan tekstur tanah yang Anda pijak, batu-batuan yang ada di bawah sana. Amati detailnya, persis seperti ketika Anda melihatnya dalam mata terbuka. Di dalam ruang imajinasi Anda, semua itu harus terlihat nyata, seperti di dalam kenyataan, yang bahkan Anda sendiri hampir tak percaya bahwa ini adalah imajinasi. Karena semuanya terlihat begitu real, begitu nyata. Jika sudah bisa seperti itu, artinya daya visualisasi kita sudah mendekati sempurna. Dalam fase ini, kita tidak perlu tergesa-gesa. Mungkin kita harus mengulanginya beberapa kali hingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baiklah, ketika ruang imajinasi tersebut sudah semakin nyata, sudah terlihat begitu sempurna, sekarang mulailah untuk menatap jalan yang panjang di depan Anda. Kini mulailah untuk melangkahkan kaki ke depan. Berjalanlah dengan pelan.
berjalan menyusuri jalan ciptaan Anda sendiri, menyusuri, menapaki jalan hasil dari ciptaan imajinasi Anda sendiri. Berjalan saja terus dengan perlahan. Dan jangan lupa, sesekali waktu berhentilah untuk melihat dan memperhatikan detail-detail benda ataupun objek yang ada di sekitar perjalanan Anda. Misalnya Anda kembali berhenti memperhatikan daun-daunan ataupun rerumputan yang ada di sekitar jalan tersebut. Jika dirasa pengamatan itu telah cukup, sekarang mulailah berjalan kembali. Dan ingat, jalan dengan pelan, tidak perlu tergesa-gesa. Melangkah menyusuri jalan yang Anda ciptakan sendiri. Semakin jauh Anda berjalan, maka semakin alam imajinasi itu mengalir dengan sendirinya. Artinya Anda tidak perlu lagi harus menciptakan bentuk pohon. Anda tidak perlu lagi membayangkan dan menciptakan bentuk-bentuk rerumputan. Pada tahap ini semua itu akan muncul secara alami. Meskipun ini adalah ruang imajinasi, namun isi atau objek imajinasi tersebut sudah bukan karya Anda. Di tahap ini, semua bentuk-bentuk imajinasi yang muncul adalah bentuk-bentuk natural. Dan biarkan saja semua itu mengalir dengan sendirinya. Apapun yang akan terjadi di depan sana, apapun yang akan Anda temukan di depan sana, apapun yang akan Anda lihat di dalam perjalanan itu, maka biarkan semuanya mengalir dengan sendirinya. Biarkan semuanya terjadi secara alami. Di dalam fase ini, Anda justru tidak diperkenankan untuk menciptakan sebuah objek lagi, seperti di tahap-tahap awal. Tugas Anda adalah menjalani, menyusuri, dan memperhatikan semua hal yang muncul di depan Anda. Mungkin di depan sana Anda akan bertemu suatu daerah atau bertemu sebuah bangunan tertentu. Bisa saja, mungkin saja seperti itu. Atau bisa jadi Anda bertemu sebuah lorong yang panjang dan Anda harus menyusuri lorong tersebut karena dia satu-satunya jalan atau satu-satunya akses. Jika terjadi demikian, lalui saja, jalani saja.
Yang jelas, apapun bisa saja muncul dan terjadi di dalam perjalanan Anda tersebut. Namun, apapun itu tidak jadi masalah. Yang penting Anda terus saja berjalan ke depan. Di dalam fase inilah alam imajinasi yang Anda jelajahi sudah mulai murni. Sudah bukan lagi ciptaan Anda, bahkan bukan lagi hayalan Anda. Dan di dalam fase inilah informasi tentang past life atau kehidupan Anda di masa lampau bisa saja muncul. Telusuri terus jalan itu, nikmati perjalanan Anda. Perhatikan saja dan ingatlah semua hal yang Anda lihat dan yang Anda temukan di dalam perjalanan itu. Ada sebagian teman kita yang dalam kondisi ini kemudian bertemu dengan seseorang atau masuk di tengah perkampungan, di tengah pemukiman penduduk. Jika hal itu terjadi pada diri Anda, maka ikutilah saja, fleksibel, mengalir saja. Anda boleh berhenti dan melanjutkan kegiatan imajinasi Anda di situ. Suatu misal, Anda sangat tertarik ingin mendekati sebuah rumah, maka jangan ragu untuk melangkah dan mendekati rumah tersebut. Atau misalnya Anda bertemu dengan sosok seseorang yang mungkin belum pernah Anda kenal, yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Namun Anda memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap orang tersebut. Dalam hal ini jangan ragu, dekatilah orang itu dan cobalah untuk berinteraksi dengannya. Anda bahkan boleh bertanya, ini di daerah mana? Ini desa apa namanya? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin perlu Anda tanyakan. Sekali lagi bahwa di dalam proses ini terkadang rekaman kehidupan kita dari masa lalu akan muncul secara tiba-tiba. Informasi atau data tersebut terkadang bisa muncul secara acak, namun bisa juga muncul secara bersamaan atau beruntun. Dalam hal ini, kita tidak usah terlalu bernafsu untuk mengetahui dan melihat apa serta bagaimana masa lalu kita. Biarkan saja visualisasi atau data dan ingatan-ingatan itu muncul secara alami. Untuk itu, perhatikan saja sensasi serta perasaan Anda ketika mengalami semuanya. Jangan pernah mencoba memaksa ingatan masa lalu untuk muncul di dalam pikiran Anda, karena itu dampaknya sangat tidak baik. Biarkan saja semuanya terjadi secara alami. Ketika Anda sudah mulai merasa capek,
Anda bisa menghentikan latihan ini. Anda bisa mengakhirinya dengan cara menarik nafas yang panjang. Kemudian buang nafas dengan halus dan pelan. Lakukan itu untuk beberapa kali. Barulah Anda boleh membuka mata. Anda boleh mengulangi meditasi ini di kemudian hari. Sementara semua informasi, ingatan, gambaran-gambaran yang Anda dapatkan dari meditasi kali ini sebaiknya segera Anda catat di dalam sebuah jurnal. Dan disinilah kita memasuki tahap keempat, yang mana tahap keempat adalah tahap pemrosesan data. Setiap kali kita berlatih meditasi refleksi ini, maka seketika di saat kita selesai berlatih, kita harus segera mencatat semua hasilnya di dalam sebuah buku. Esok hari ketika kita melakukan praktik yang sama, kita pun juga harus menuliskan apa yang kita dapatkan dari praktek tersebut. Mungkin di dalam 3 atau 4 kali praktek, Anda sudah cukup mengumpulkan data atau informasi yang Anda butuhkan. Memang di antara semua catatan itu ada beberapa hal, beberapa poin yang memang asli informasi dari kehidupan lampau Anda, namun ada juga beberapa yang hanya merupakan buah dari imajinasi belaka. Untuk itulah di dalam hal ini kita perlu memproses data, kita perlu membuat catatan, karena dari sana kita bisa menganalisa mana informasi yang benar yang bisa kita ambil dan mana yang harus kita abaikan. Ketika ada satu informasi yang selalu saja muncul di dalam beberapa kali praktek, misalnya Anda melakukan latihan ini 3 atau 4 kali, dan setiap kali Anda melakukannya, Anda selalu bertemu dengan seorang pedagang atau seorang pembesar misalnya dengan sosok yang sama, selalu Anda temukan di keempat kali Anda praktek. Ketika ada data yang sama seperti ini, artinya ini ada indikasi besar bahwa objek atau data informasi tersebut merupakan buah dari rekaman past life yang Anda miliki. Yang pasti yang bisa kita garis bawahi adalah semua ingatan, semua gambaran, proyeksi, dan data-data dari kehidupan masa lalu kita akan terus muncul, akan cenderung lebih banyak dan lebih sering muncul ke dalam penglihatan kita ketika kita melakukan meditasi ini. Untuk itu, maka sekali lagi kami menyarankan agar Anda mengulanginya untuk beberapa kali, ulangi lagi untuk beberapa kali, hingga kita menemukan data yang valid. Dan sekali lagi, bagi rekan-rekan dan pemirsa yang pada praktek kali ini tidak berhasil atau belum berhasil mendapatkan data, Anda tidak perlu khawatir dan jangan berkecil hati, sebab latihan ini memang perlu kedisiplinan, perlu keseriusan, perlu kesungguhan. Namun saya percaya bahwa sebuah niat yang sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan di kemudian hari. Dan apapun masa lalu Anda, jadikan itu sebagai pelajaran. Ambil dan petik hikmahnya untuk bekal Anda di dalam menapaki kehidupan Anda sekarang, untuk memperbaiki
dan lebih menyempurnakan diri Anda di hari-hari ke depan. Jangan biarkan masa lalu itu justru membelenggu langkah Anda. Jangan masa lalu tersebut justru akan menjadi beban mental Anda. Cukup jadikan masa lalu sebagai pengalaman yang berharga. Sekali lagi, kita hidup di hari ini. Masa lalu tetaplah sebuah masa lalu yang cukup sekedar dijadikan sebuah pelajaran. Dan ingat, sekali lagi, masa lalu bukanlah tempat untuk menggantungkan harapan. Masa lalu bukanlah tempat atau sumber untuk meraih kebanggaan. Kehidupan kita saat inilah yang harus kita perjuangkan. Kehidupan kita hari inilah yang harus kita pikirkan. Dan kita harus fokus menatap dan menata langkah-langkah kehidupan kita ke depan. Baiklah, semoga tema kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga damai sejahtera segala yang ada. Oke pemirsa, jadi ini tadi Mas Ngatemo sudah saya sugesti untuk kembali ke masa lampaunya. Hanya saja saya sendiri dan mungkin pemirsa juga nggak tahu apa yang ada saat dia bermeditasi kembali ke masa lalunya. Supaya kita semua tahu, nanti saya sugesti lagi agar saat dia tersadar dalam waktu 5 detik atau 10 detik, masa lalu tersebut akan terbawa dalam pikirannya. Jadi dalam 5 atau 10 detik dia akan berbicara seperti apa yang dia rasakan saat dia kembali ke masa lampaunya. Dia pun akan bersikap seperti kehidupannya masa lalunya. Oke pemirsa, kita coba. Mas Ngatemo, dengarkan sugesti saya. Dalam hitungan ketiga, Anda buka mata. 1, 2, 3. Mo. Oke, lupakan semua sugesti yang setelah saya berikan. Kembali normal seperti sedia kala. Walah mo. Ternyata masa lalumu kayak ngono iki mau. Nggih, anak kados napa nggih? Nyawang suket-suketan niku lho kok. Apa men maneh rasane. Jadi pemirsa tahu sendiri apa yang ada di pikiran Mas Ngatemo saat masa lalunya dia seperti apa. Ya, ini tadi. Kula badhe ngomong nggih mboten saged namung mbek ngoten tok. Mboten enten napa-napa beh. Kata-kata napa mboten enten nggih mbek ngoten. Kadang-kadang